welcome back into my channel and this is Sobat Sastra. Yay! Very colorful today. Yes. Malaysia. Melaka. Paham. Amin ya Allah, amin. Tepung berita. Tepung berita. Lapar kayaknya ya. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. We have. Hi, I'm Tika. I'm Stika. Wow, nice color today. Yes, very beautiful. Yes, and we have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Miss Tika and Mr. Hajiz. And Thank you today so we much. have one video to be reacted. Oke, kemarin guys, ini ada sedikit flashback ketika aku ada di UTM. Ya. Aku berkesempatan untuk mengunjungi salah satu fakultas di UTM, komputerisasi komputer gitulah, fakultas komputer, dan ternyata mereka akan mengembangkan fakultas tersebut untuk menjadi fakultas AI. Oh. Wow, jadi AI. akan ada fakultas AI. AI itu apa sih? Artificial Intelligence. Kecerdasan Buatan. Penting nggak sih zaman sekarang tuh ada artificial intelligence? penting sih. Sebagai seorang mahasiswa ya, yang bisa coba. Iya betul. Saya dan Memudahkan Mr. Tika tuh sekali. saat ini sekolah lagi dan we really count on the AI to help us doing the assignment seperti itu, dan itu benar-benar membantu banget. Nah, ada pusatnya dan ketika itu ada di UTM, Mr. dan Miss Tika. Dan itu benar-benar luar biasa banget. Yang sudah belajar di situ adalah orang dari seluruh dunia. Bayangkan ilmu AI yang ada di Malaysia itu sudah tersebar di seluruh dunia. Dan jangan salah, BRIN, apa itu BRIN? Badan Riset. In badan. Pokoknya Badan Riset Nasional, ya, Badan Riset Nasional yang ada di Indonesia. Orang atau badan ini khusus untuk riset semuanya, research, doing this research. Itu belajar AI-nya di Johor Bahru juga saat itu di UTM. BRIN negara Indonesia langsung ke UTM seperti itu. Wow, luar biasa banget. The thing is, dari mana orang Malaysia belajar ya seperti itu, sehingga orang seluruh dunia itu benar-benar belajarnya ke Look up Malaysia, to Malaysia. seperti itu. Gimana mereka belajar? Itu yang aku tahu seperti itu. Nah, lewat video ini juga kita akan mengetahui bagaimana akhirnya ada sebuah perdagangan atau persaingan dagang tentang chip dan Malaysia memenangkannya. Wow. Di tahun ini. Gimana itu? Bukan Amerika, bukan China, tapi Malaysia, bukan even India. Wow. How come? So everyone, ini ada beberapa video dan diambil khusus videonya bukan hanya dari Malaysia, ada dari Indonesia, dari India, dan dari Malaysia itu sendiri untuk menyatukan bagaimanakah pendapat tentang hal ini. Agar balance seperti itu. 1, 2, 3. Amerika sama China kan lagi perang ya, dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Nah, jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalah Jepang dan teman-teman. Balik lagi kenapa di Malaysia, kenapa di? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gua yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Wow. Oh my god. But guess who is winning this chip war? Not America, not China, Vietnam, Thailand or India. As of today, it's Malaysia. An old player in the chip-making game, though not talked about so much. Malaysia is fast becoming a favored destination for chip manufacturing. Companies are pouring in billions of dollars. Intel, for instance, is planning to invest $7 billion in Malaysia. German chip maker Infineon is bringing in another 7. Nvidia, the company at the forefront of artificial intelligence chips, will spend $4.3 billion in Malaysia. There are other firms as well. Austria's AT&S, Wow. Texas Instruments, Ericsson, Germany's Bosch, America's Lam Research. All these firms are investing in Malaysia. They're pouring money into 3 regions in particular. Penang, known on the tourist Penang. beaches, and the nearby states of Kedah and Perak.
Now these areas are drawing in the who's who of chip makers. The obvious question, I guess, is why? Why has Malaysia become the go-to destination for semiconductor investment? Well, because it has a head start. The chip war may be making waves now, but Malaysia has been a chip-making hub for more than half a century. What? Wow. Sementara Amerika Syarikat dan China sedang bergaduh mengenai chip, dalam diam Malaysia menjadi destinasi utama bagi industri semikonduktor. Berdasarkan laporan dari Financial Times, banyak syarikat penghasilan chip besar yang berpangkalan di Pulau Pinang, Malaysia sejak 18 bulan yang lalu. Disebabkan ketegangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China, banyak pengeluar semikonduktor mencari lokasi alternatif antaranya Malaysia. Kenapa Malaysia? Ini kerana Malaysia dikatakan hebat dalam pemasangan, pembungkusan dan ujian chip. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul, dengan permintaan semikonduktor global yang tinggi, Malaysia bersedia untuk meraih kebaikan daripadanya. Wow. Oh my Amazing. god. Wow. Gimana ya ngomongnya ya? Diem-diem nih luar biasa Malaysia ini tuh memang kebiasaan orang Malaysia sepertinya nggak terlalu suka ini ya membesar-besarkan yang jebret langsung Ternyata terlihat udah lama hasilnya. juga dari zamannya Soeharto. Jadi bidikan Asal muasalnya itu Iya. dari zaman Pak Soeharto itu seperti itu. Jadi bidikan sasaran sangat tepat, bener nggak sih? Nah Mister? itulah berani investasi di sesuatu yang benar-benar nanti akan sangat profitable in the future. Malah itu sangat jago, sangat baik untuk membaca investasi itu ke depan tuh akan seperti apa, seperti itu. Dan banyak sudah terbukti investasi Malaysia itu benar-benar sangat on point banget. Wow. Inilah yang dinamakan pembangunan itu bukan untuk bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menyombongkan sebuah negara, sebuah bangsa, tapi lebih kepada apakah hal yang saya invest kepadanya akan sangat bermanfaat untuk banyak orang ataukah untuk hanya dilihat oleh bangsa. Contoh, membangun banyak monumen gitu ya, kemudian tertinggi, patung tertinggi gitu di dunia gitu. Untuk apa? Untuk diakui oleh bangsa lain bahwa sebuah bangsa itu adalah bangsa yang maju gitu biasanya. Tapi ternyata dengan invest di semiconductor sebagai material utama dari pembuatan chip yang sekarang menjadi chip AI, itu sangat menguntungkan bagi masyarakat Malaysia. Mungkin masyarakat Malaysia bukan ayo kita harus invest di semiconductor industry ini karena nanti ini akan menjadi. Mungkin tidak seperti itu, tapi memang karena Malaysia sangat terbuka sifatnya dengan segala kemajuan dan kemungkinan perkembangan peradaban gitu ya, terutama di teknologi, jadinya ya sangat bermanfaat, sangat profitable buat Malaysia gitu. Jadi karena memang sifatnya yang terbuka pada segala perkembangan dan mau terus berusaha dan mau terus invest pada hal-hal yang sepertinya menguntungkan, jadi ya terbukti sekarang gitu loh, Mister. Kenapa gak kelihatan ya? Karena memang dunia senantiasa fokus pada dua bangsa yang berpengaruh itu sepertinya ya, kalau melalui media itu kan ya USA dan China gitu. Tapi memang kadang yang tidak kelihatan ini adalah yang paling ganas gitu. Menggigit ya. Iyalah, ternyata Ya, again, bahwasanya ketika aku benar-benar ke UTM itu aku saksikan sendiri bagaimana fasilitas yang ada di sana tuh untuk tentang support AI, sehingga itu saat itu Perdana Menteri Malaysia, aku ingat banget itu benar-benar memberikan komando agar UTM itu memiliki sebuah fakultas tersendiri untuk AI. Agar mudah orang-orang tuh datang dari manapun benar-benar belajar secara spesifik. It's not about komputerisasi lagi, karena memang lebih spesifik karena jurusan AI atau fakulti AI seperti itu. Dan ternyata mereka AI-nya sehebat ini ternyata ya. Wow, yang ingin aku highlight itu bagaimana mereka itu benar-benar nggak takut untuk investasi besar-besaran dan akhirnya benar-benar berbuah manis seperti itu loh. Dan ketika investasi benar-benar digunakan sebagai investasi, tidak ada investasi sebagian diambil dia, tapi benar-benar untuk kepentingan rakyat. Betul, itulah yang kita selalu percaya bahwa Malaysia itu hidup di masa depan. Gitu loh. Malaysia itu bukan hanya berpikir tentang apa yang kurang sekarang di sana, apa yang tidak ada di sana sekarang terus kemudian mereka bangun, tidak hanya sekedar itu, tapi juga berpikir tentang apa yang bisa mereka kerjakan untuk membangun 50 tahun lagi. Karena tadi disebutkan
kira-kira setengah abad kan pengembangan semiconductor chip ini gitu loh. Itu adalah waktu yang lama loh Mr. Banget, Jadi banget. untuk melahirkan sebuah karya yang profitable bukan hanya untuk bangsanya tapi juga untuk diekspor dan bermanfaat bagi bangsa di seluruh dunia. Apalagi AI itu sangat futuristik banget, sangat benar-benar ke depan tuh semua pakai AI. Jangan-jangan sudah tidak ada news anchor lagi tapi semua pakai AI. Udah Bisa tidak, jadi. iya, Betul. sudah tidak ada orang petugas ini petugas itu tapi sudah digantikan Tapi sama kan sekarang AI. juga memang ada seperti news itu. anchor AI kan ya? Iya Nggak gitu. ada. Jadi Aduh, takut hal banget. itu sudah sangat dibaca oleh Malaysia beberapa tahun, puluh tahun sebelum ini. Betul. Gitu loh, Masya Mister. Allah. Wow, lagi-lagi seperti yang salah satu video Indonesia tadi yang ungkapkan bahwa kemampuan orang Malaysia berbahasa Inggris pun sangat menunjang banget Iya. untuk hal-hal seperti ini. Ketika mereka menggunakan bahasa Inggris dengan sangat baik, maka mereka akan menggunakan sources atau sumber-sumber ilmu, sumber-sumber buku tuh dari luar negeri pun mereka dengan sangat mudah untuk mendapatkan yang seperti itu. Betul. Nggak seperti kita ketika aku was mahasiswa, and then aku mendapatkan buku sumber dari jurnal bahasa Inggris itu aku harus like very much like translating. After translating, I try to understand ini apa. Itu belum dapat ilmunya seperti itu. Betul. Nah, ketika orang Malaysia sudah paham Inggris dari lahir, nah mereka ada teks atau jurnal bahasa Inggris itu benar-benar sudah mereka pahami seperti itu. Ilmunya bisa langsung diaplikasikan. Betul. Gitu loh. Jadi banyak sekali ya blessing this guys juga sih sebenarnya keberadaan Malaysia, posisi Malaysia saat ini Yang pernah dikolonize oleh England ya, betul, British ya. dan itu sangat bermanfaat dan beruntungan banget untuk Malaysia di kemudian hari. Jadi bukan hanya ada pabriknya, ya kan? Kemudian ada fakultinya juga. Betul. Wow, jadi semuanya dari hulu ke hilir istilahnya, Mister, ya kan? Wow, Keren luar biasa sekali. banget Betul. sih. Jadi mereka sangat membuka mata tentang kemajuan AI ini yang sangat amat pesat kalau menurut saya. Betul. Kayaknya baru tahun lalu tuh kita punya yang namanya OpenAI ChatGPT ya namanya ChatGPT. ya. ChatGPT. Sekarang udah bisa tuh. Aku kemarin ke Bali, Mr. Sastra dan Mistika, itu melihat semua poster dan banner tentang program-program pemerintah dibuat dengan AI. Jauh lebih murah kan Betul, ongkosnya betul. dan itu itu aku percaya akan lebih maju lagi di sini tahun-tahun atau bahkan bulan-bulan mendatang. Betul. Malaysia menjawab tantangan ini gitu ya dengan ajakan pemerintahnya untuk melahirkan Faculty of Artificial Intelligence Wow. di UTM ya sebagai salah satu mercusuar kemajuan teknologi di Southeast Asia. Yes, betul. And I do believe it's not only in UTM but also in all the universities in Malaysia. Pemerintah really akan sangat support untuk mendirikan banyak fakulti AI juga. Aduh, jadi seperti takut nggak itu. sih ini? Benar. Persaingan ke depan Malaysia udah juara banget nih sedangkan. Persaingan apa, Mister? persaingan Kita dengan AI. Iya, not only kita dengan AI tapi negara dengan negara pasti. bagaimana mereka responsif terhadap Betul. AI itu sendiri Betul. gitu. Bagaimana mereka bisa sangat membaca peluang-peluang itu dan kita tidak bisa seperti itu. Bagaimana mereka sudah melangkah sejauh ini dan kita mulainya juga belum mungkin. Betul. Salah satu seperti itu. teknologi digital yang sebenarnya bikin aku sedih adalah kita punya KTP, tapi kita masih harus fotokopi. Dan itu hanya memenuhi dompet saja. Betul. Tidak bisa digunakan dengan berbagai macam secara digital, cara. iya di handphone gitu misalkan kita bisa scan barcode atau segala macam itu kan justru lebih futuristik gitu, Malaysia memudahkan. IC mereka sudah mereka pakai buat bayar parkir, kemudian buat bayar tol, buat bayar kereta, buat bayar ini. Semua sudah ada di IC, sedangkan Indonesia sudah namanya iKTP, tapi what is the use of the I don't understand. I still don't understand, and it just ID card only. It remains as ID card only. Hanya ganti tampilan fisik. Yang waktu itu di Laminating itu ya, Mister. Iya, betul. Yang pakai cap jari itu. Sudah. Kamu di zaman itu, aku enggak. Aku masih pakai cap jari. Oh, guys, thank you so much for this beautiful recommendation. Again, it's inspiring, super inspiring. Semoga bisa menambahkan motivasi dan wawasan kita untuk lebih baik ke depan. And that's all from us. Hopefully that you find this video good, you find this video good, bring it thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Expert most from us in Indonesia. Malaysia boleh hebat banget.